Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar rekrutmen P3K Guru ya tahun 2021 ini. Nah, tentunya teman-teman sudah banyak yang menunggu teman-teman ya. Sudah banyak yang menanti ya terkait dengan hasil ujian pascasanggah teman-teman ya, untuk teman-teman yang sudah mengikuti seleksi PPK tahap 2 ya di tahun 2021 ini. Nah, tentunya teman-teman tahu ya bahwa untuk pengumuman untuk seleksi P3K tahap 2 untuk pascasanggah itu sesuai dengan pengumuman yang ada di sini teman-teman ya, itu akan diumumkan ya. Yang semula tanggal 31 Desember yaitu diundur kembali teman-teman ya, atau akan diumumkan kembali pada tanggal 6 Januari 2022. Nah, di sini teman-teman tentunya hari ini sudah tanggal 6 teman-teman ya. Nah, apakah untuk pengumuman itu sudah bisa dilihat atau belum ya? Nanti kita akan memberikan penjelasannya ya. Dan juga bagaimana cara mendownload hasilnya teman-teman ya. Nanti selain teman-teman itu mengecek secara mandiri ya, di sini ya teman-teman nanti juga bisa mendownload hasil dari seluruh peserta ataupun dari seluruh kabupaten, kota atau provinsi ya yang ada di Indonesia ya. Nanti kita akan memberikan informasi lebih lanjutnya. Apakah teman-teman yang kemarin ya sudah dinyatakan lulus dan mengisi formasi di pengumuman sebelum pascasanggah, itu apakah sekarang itu ada hasil yang berubah apa tidak ya? Kita akan mencoba memberikan informasinya kembali. Tapi kita ingatkan kembali teman-teman ya, mungkin bagi kalian ya yang baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke, kita awali dulu teman-teman ya. Jadi untuk pengumuman hasil pascasanggah ini tentunya sangat ditunggu-tunggu ya, dikarenakan di sini nanti adalah yang menentukan apakah teman-teman itu akan diterima apa tidak ya. Yang kedua, teman-teman nanti akan melihat hasilnya dari pascasanggah, dan di mana teman-teman nanti bisa melihat atau mengetahui siapa pesaing kalian dan juga berapa sih apakah mereka mendapatkan afirmasi atau tidak ya. Oke, yang pertama teman-teman, ini hasil seleksi P3K tahap 2 ya yang dinyatakan tidak lulus ya. Ini teman-teman bisa login di SSCASN. Nah, di sini akan ada sebuah informasi teman-teman ya, bahwa di sini diberikan informasi bahwa untuk pengumuman pascasanggah ya ini sudah bisa dilihat teman-teman ya. Jadi di sini sudah ada informasi bahwa untuk seleksi kompetensi P3K di pascasanggah ya, di sini sudah dinyatakan maaf Anda tidak lolos seleksi CASN 2021 ya. PPK Guru tahap 2 ya. Ini artinya memang dia tidak lolos ya, atau tidak lulus artinya dia tidak mencapai passing grade. Jadi sudah ada informasinya di SSCASN. Teman-teman nanti bisa cek sendiri di akunnya masing-masing. Yang kedua adalah teman-teman ini juga sama ya, ketika teman-teman cek di hasil pascasanggah di laman SSCASN. Di sini ini yang kemarin ya, ini kemarin sempat lulus teman-teman ya. Jadi teman kita ini kemarin sempat lulus ya. Ternyata hari ini dicek. Ini di pascasanggah ya, ternyata dia tergeser ya. Yang semula dia itu lolos, ini sekarang dia menjadi tidak lolos ya. Kemarin dia L ya, dia jangan mengisi formasi. Ternyata hari ini setelah dicek ternyata ada perubahan ya, karena mungkin saja ya temennya atau pesaingnya itu melakukan sanggah, sehingga ketika dilakukan sanggah teman ini jadi tergeser ya, karena bisa saja afirmasinya yang semula tidak masuk ya, temennya menjadi masuk ya. Artinya afirmasi temennya menjadi masuk sehingga dia menjadi tergeser. Yang semula dia lulus ya, yang semula dia lulus sekarang menjadi tidak lolos teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mulai dicek di SSCASN-nya. Terus yang berikutnya seperti ini bagi teman-teman yang selamat ya. Jadi teman-teman yang dinyatakan lolos itu selamat ya. Jadi teman-teman sudah dinyatakan lolos dan mengisi formasi, teman-teman nanti bisa dicek di akunnya masing-masing ya. Nah, ketika teman-teman di sini sudah ada informasi seperti ini teman-teman ya, ada informasi selamat ya atas nama ini Anda lulus seleksi P3K Guru tahap 1. Nah, di sini teman-teman yang harus kalian lakukan adalah tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup. Nah, ini teman-teman sudah banyak sekali yang menanyakan kapan untuk pengisian daftar riwayat hidup. Nah, ini teman-teman harus menunggu dulu teman-teman ya. Karena untuk pengisian daftar riwayat hidup ya ini biasanya tetap nanti diinformasikan melalui masing-masing BKD ya. Jadi sekali lagi, teman-teman yang sudah dinyatakan lulus
lulus ya, jangan apa istilahnya ikuti informasi dulu terkait dengan pengisian di daftar riwayat hidupnya ya. Terus nanti teman-teman ketika pengisian daftar riwayat hidup ini ya, jadi teman-teman memang yang tahap 1 ya, yang tahap 1 itu semuanya sudah melakukan pengisian daftar riwayat hidup ya, karena untuk pemberkasan yang di tahap 1 itu sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 ini. Nah, bagi teman-teman yang memang belum, artinya yang baru lulusan lulus tahap 2 ini ya, teman-teman sabar dulu, ditunggu teman-teman nanti apa namanya pengisian daftar riwayat hidupnya nanti akan ada informasi dari BKD. Nanti kita berikan contoh informasi pengisian daftar riwayat hidupnya ya. Nah, ini teman-teman nanti dalam pengisian daftar riwayat hidup ya, teman-teman bisa lolos bisa melanjutkan ya, ataupun teman-teman ketika ingin mengundurkan diri ya, dari teman-teman ingin mengundurkan diri dari seleksi P3K, teman-teman bisa memilih tidak mengisi ya, jadi tidak saya ingin mengundurkan diri. Ini juga teman-teman juga diperbolehkan saja ya, tentunya teman-teman memiliki alasan kenapa teman-teman itu tidak mengisi daftar riwayat hidup ya, dan apa alasan kalian ingin mengundurkan diri ya. Nanti terkait dengan sanksinya ya, kita sudah membahas di video sebelumnya. Nah, ini terkait dengan pengisian daftar riwayat hidup teman-teman ya, teman-teman harusnya bersabar dulu ya, tunggu pengumuman seperti ini. Ini hanya contoh ya. Jadi ini contoh yang di tahap 1 kemarin ini sudah diberikan pengumuman ya, pengumuman lulus dan penetapan usul nomor induk peserta di tahap 1. Nanti yang tahap 2 yang dinyatakan lulus, teman-teman sabar menunggu ya. Nanti pasti ada pengumuman dari masing-masing daerahnya ya, atau dari masing-masing dinasnya. Oke, sekarang kita kembali teman-teman ya. Ini bagaimana cara teman-teman itu mendownload dari hasil Pascasanggah untuk di seleksi tahap 2 ini ya. Jadi teman-teman bisa kunjungi, yang pertama bisa kunjungi melalui SSCASN ini ya. Teman-teman nanti bisa klik di layanan informasi. Di sini ada hasil seleksi P3K guru ya. Teman-teman bisa dibuka, teman-teman nanti bisa mengecek di sini. Tapi yang perlu kita ingatkan teman-teman ya, untuk saat ini unduh hasil seleksi kompetensi tahap 2 ini masih masih belum dirubah ya yang ini. Nah, tetapi teman-teman nanti ketika teman-teman cek ya, di sini servernya masih down teman-teman ya. Kalau kita coba tadi kita sempat download, tapi sekarang sedang tidak bisa ya. Tadi teman-teman nanti silahkan ditunggu ya, silahkan dipantau, karena bisa saja ini servernya ini banyak yang mengakses sehingga servernya down ya. Tadi kita sempat download teman-teman ya, ini sekitar jam 13.53 teman-teman. Nah, di sini sudah ada informasi ya, ketika teman-teman mengecek ya di download ya, di sini sudah ada informasi teman-teman. Kalau kita lihat di tanggalnya sini teman-teman ya, ini yang menjadi patokan itu adalah tanggalnya di sini. Nah, di sini ada 6 Januari ya teman-teman. Kalau 6 Januari berarti hari ini, artinya file ini sudah fix ya, artinya sudah fix ya, sudah pengumuman. Terus di sini ada tanggal 21. Kalau masih tanggal 21 seperti ini teman-teman, ini artinya masih tanggal lama ya. Artinya pengumuman itu ketika diumumkan di tanggal 21 ya, yaitu sebelum masa Pascasanggah. Nah, tetapi kalau sudah ada 6 seperti ini teman-teman ya, di sini sudah ada 6 ya, di sini sudah ada 6 Januari ya. Di sini ada 6 Januari ya. Di sini juga sama ya, di sini sudah ada 6 Januari, ini artinya sudah yang terbaru. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat berarti data ini masih mengalami terus diupdate teman-teman ya, sehingga kalau teman-teman coba ya, kalau teman-teman coba mendownload ya, ini not found ya, bisa saja ini karena masih adanya proses generate ya, proses generate dari hasil seleksi Pascasanggah. Ya, di sini tadi saya sudah sempat ya download yang ini ya. Jadi yang 6 Januari yang hari ini kita sudah sempat download. Nanti kita taruh linknya di deskripsi video ini teman-teman ya. Terus ini juga kita ingatkan teman-teman ya, bagi teman-teman ya yang ingin melihat hasilnya seperti ini ya, itu kalau teman-teman itu mencari SD dan SMP itu cari yang seperti ini ya teman-teman ya, yang kap-kap seperti ini ya, kabupaten. Dari sini kota ya, kota kabupaten ya, kota kabupaten ini artinya adalah daerah untuk jenjang untuk SD dan juga SMP ya. Nah, ini SD dan SMP. Ketika teman-teman mau mencari SD dan SMP ya, teman-teman bisa cek yang ada di kota atau kabupaten ya, karena secara kewenangan memang SD dan SMP itu berada di bawah kewenangan kabupaten atau kota. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman itu mau mencari hasilnya ya, mau mencari hasil di Pascasanggah,
ya, mau mencari hasil di Pascasangga, teman-teman itu bisa melihat ya, teman-teman itu bisa melihat di sini ya, di bagian Provinsi Jawa Timur ini. Ketika teman-teman mau melihat di jenjang SMA atau SMK, seperti itu teman-teman ya. Terus yang berikutnya ini saya sudah coba download ya. Sini saya sudah coba download tadi ya, ini di hasil Pascasangga teman-teman. Kalau kita lihat seperti ini ya, ini di hasil Pascasangga. Nah, ini seperti ini sudah hasil seleksi kompetensi 2 ya. Ini sudah masa sangga. Terus kalau kita lihat yang di paling bawah teman-teman, ini sudah ditandatangani ya, 6 Januari 2022 ya. Artinya ini yang terbaru. Nah, nanti teman-teman silahkan dipantau ya, silahkan dipantau ketika nanti servernya bisa, dan teman-teman pastikan di sini ya. Di sini ini adalah 6 Januari ya. Terus ketika teman-teman cek di SSCSN itu juga sudah ada pengumuman apakah teman-teman itu di hasil Pascasangga ya, itu apakah teman-teman itu dinyatakan lolos dan mengisi formasi apa tidak, atau teman-teman yang semula lolos ya sekarang mungkin menjadi tidak lolos ya. Semoga saja teman-teman tetap lolos di tahap ini. Terus yang berikutnya teman-teman di sini ya, bagi teman-teman yang tidak lolos ya, jangan berkecil hati ya, tetap semangat karena setelah proses di tahap 2 ya, ini masih ada lagi di tahap ketiga ya. Teman-teman banyak berdoa, banyak belajar ya, semoga nanti di tes tahap 3 ya, di sini teman-teman bisa lolos dan mengisi formasi. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja, semoga bisa bermanfaat dan juga teman-teman semoga bisa lolos dan mengisi formasi di seleksi P3K Guru ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.